Halo Joro Posi, kembali lagi kita ke Open Mind Posi, podcastnya para yang pemikir terbuka Open Mind. Kita sudah kedatangan Bang Diki. Siap Bang Uji. Ini profesional muda. Insyaallah. Sekarang menjabat Ketua Triguna Dharma. Iya, Ketua SMIK Triguna Dharma. Boleh Bang Diki diceritakan sejarah singkatnya masa kecil di mana sampai dewasa. Sekarang udah dokter ya? Alhamdulillah luar dokter, biasa sudah S3. Silakan Bang Diki. Oke, terima kasih sahabat Posi, sahabat Posi yang hebat dan open mind. Perkenalkan, nama saya Dr. Diki Nofriansa, SK Memkom. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua SMIK Triguna Dharma sejak 2022 kemarin Juni. Ini tepat berarti kurang lebih setahun kemarin Bang Uji. Terkait masa kecil, alhamdulillah saya lahir dari seorang ibu yang sederhana dari kampung di tengah kota kalau orang bilang, yaitu di Kelurahan Sarirejo ya. Nggak jauh dari asrama haji atau mungkin kita bilang di belakangnya Polonia lah gitu ya, bandara lama gitu ya. Dimana alhamdulillah kami lahir dari keluarga yang sederhana. Ibu saya merupakan ibu rumah tangga biasa ya di rumah. Kemudian orang tua saya juga bekerja di salah satu BUMN, dalam hal ini Pertamina, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai dengan SMK kalau dibilang berlebihan juga enggak gitu ya, lebih arah ke sederhana lah. Jadi walaupun memang alhamdulillah orang tua saya banyak memberikan apa saja kebutuhan yang sisi positif selalu diberikan gitu ya. Namun memang ya itu tadi, apa Allah pernah bilang manusia itu juga akan ada masa di mana dia akan dinaikkan derajatnya, kemudian juga diberikan cobaan untuk turun. Jadi sampai dengan SMK kelas 3 nih Bang Oji, saya ingat sekali itu 4 hari, kalau dulu namanya Eptanas. Akhirnya Allah panggil lah ayahanda gitu ya. Disitulah mungkin titik balik yang awalnya kalau kita bilang ya semuanya serba ada, alhamdulillah pelan-pelan Allah ambil nikmat itu. Ternyata untuk apa? Untuk kita bagaimana bersyukur dan bermuhasabah menjadi insan yang lebih baik gitu. Dari situ saya juga menjalani pendidikan yang awalnya tanpa ada kendala lah mungkin secara ekonomi gitu ya. Karena orang tua masih alhamdulillah di S1 itu sudah mulai terasa gitu ya dampaknya. Dampaknya artinya ternyata untuk berkuliah itu cukup sulit gitu ya, walaupun saya waktu itu sudah diterima di 2 universitas negeri di Lampung sama Universitas Sumatera Utara, namun dikarenakan kondisi tadi akhirnya saya sampaikan kepada orang tua saya ambil di swasta S1-nya. Ya, saya kebetulan ambil di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan di bidang IT. Sesuai dengan hobi dan habit mungkin gitu. Dan kemudian mungkin setelah S1 itu di semester 5 ternyata ketika saya juga dulu pernah jualan yang awalnya semua serba ada, akhirnya di semester saya itu pernah jualan itu, tepatnya dulu di depan salah satu perguruan tinggi Pacabudi dulu. Jualan apa? Jualan kalau dulu kan sedang boomingnya ubi apa itu ya namanya itu yang dikasih banyak bumbu-bumbu itu ya. Kemudian tela benar sekali. Dulu kan lagi in-innya itu kan, saya coba buka franchise itu. Kemudian sempat juga jual burger, kerja di TU di salah satu sekolah gitu ya. Ya walaupun pendapatannya tidak besar, namun paling nggak bisa menutupi lah untuk saya berkuliah gitu ya. Alhamdulillah di semester 5 ada program beasiswa dulu dari kementerian melalui perguruan tinggi, dapat beasiswa sampai saya selesai. Kemudian kuliah lagi S2 itu juga serba kasih cobaan lagi sama Allah gitu ya. Kenapa saya bilang cobaan sama Allah?
Jadi waktu S2 itu kebetulan saya juga sudah bekerja sebenarnya menjadi dosen. Jadi saya dulu pertama kali dosen di tahun 2010 ya di tempat di mana saya kuliah. Di tahun 2011 saya coba kuliah ambil S2 di Padang di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang ya kan Bang Oji. Ternyata waktu mau naik ke semester 2 ada kendala ekonomi. Kenapa? Karena kebetulan di institusi saya yang lama kita ini secara rate penghasilan juga cukup kurang lah, sehingga nggak bisa menutupi S2. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu keluarga saya punya sedikit peninggalan lah, warisan gitu ya dari ayahanda, dari abah itu sekitar rumah apalah tanah di daerah meteorologi sini. Oke. Johor sini ya? Johor sini ya, yang dekat sungai itulah kalau orang tahu meteorologi. Jadi itu dijual alhamdulillah untuk menutupi biaya S2. Dari selesai S2 itulah mungkin sedikit menanjak gitu ya karirnya. Saya kebetulan dosen, alhamdulillah dosen di kampus S1 saya. Kemudian alhamdulillah juga waktu itu ditawari juga di kampus yang saat ini saya pegang, yaitu di Triguna Dharma gitu ya. Di Triguna Dharma di tahun 2013. Waktu itu ada banyak tawaran jadi ketua program studi di kampus di Kisaran, kemudian juga dosen di beberapa tempat, dan akhirnya saya tanya sama orang tua, karena bagi saya ibunda itulah sebenarnya kunci bagi saya di dalam menjalani hidup. Saya punya tawaran nih Mak di beberapa tempat Mak, A, B, C, D gitu ya. Kira-kira yang mana? Udah di sini aja, toh juga dekat dari rumah kan gitu. Dan alhamdulillah dari 2013 sampai hari ini saya aktif di kampus STM Triguna Dharma. Kemudian di 2015 saya memberanikan diri ya. Di kala dosen-dosen lain tak terpikirkan gitu ya untuk kuliah studi doktoral, sebagai anak muda yang out of the box lah kalau saya bilang, saya mencoba untuk mengambil keberanian ya untuk mengambil studi S3. Alhamdulillah waktu itu saya ngambil beasiswa di 2 tempat, di LPDP, kemudian di beasiswa BPPDN dosen. Alhamdulillah dua-dua lulus. Untuk LPDP kemarin saya lulus di UGM sama di Queensland University of Technology Australia. Kemudian kalau untuk di dosennya saya di Universitas Negeri Padang. Awalnya itu karena waktu itu baru nikah, 2013 itu saya dapat si kecil itu di 2015 akhir ya saya rasa. Saya dipilih antara 2 pilihan, apakah saya ambil studi S3 yang di QUT ataukah saya ambil yang di Padang. Jadi karena LPDP ini kan punya ada batasan tuh setahun setelah dijadikan awardee harus dia memang harus berangkat kan gitu. Ternyata atas beberapa pertimbangan kata istri udahlah gak usah jauh-jauh. Terakhir saya ambil beasiswa yang BPPDN dosen di Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah selesai kurang lebih, kalau studinya 2,5 tahun sih paling cepat gitu ya, tapi dengan wisuda 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun pas, lebih 10 hari saya di wisuda. Walaupun di S3 itu pun luar biasa juga cobaannya Bang Oji, penuh dengan cobaan. Kenapa? Karena saya memang waktu mau sidang tertutup, saya divonis ada penyakit, salah satu kanker lah, sehingga saya harus dioperasi waktu itu. Posisi saya saat itu ingat banget, malam itu saya kebetulan adanya infeksi di salah satu penyakit saya itu, dibawa di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Jadi dibawalah saya sama teman saya S3, padahal besok itu harus sidang tertutup, bayangkan. Akhirnya apa? Waktu saya dirawat malam itu, waktu visit dokternya dibilang besok kamu harus dioperasi. Padahal besok harus sidang tertutup. Akhirnya apa yang saya lakukan?
dengan berat hati sakit yang selama ini saya tutupi dari orang tua, saya telepon orang tua saya, mama saya, karena ayahanda sudah nggak ada. Saya telepon mama, ma izin awak besok mau sidang tertutup S3, namun di sedikit ada kendala nih, awak saya lagi di rumah sakit ya. Mungkin dengan biasalah ya ibu-ibu itu, mama nih kan kalau dengar anaknya sakit dan ini kan juga pasti nangis ya. Tapi dia bilang, mama doakan insya Allah bisa lancar lah, apapun yang kamu pilih silakan, insya Allah mudah-mudahan lancar. Akhirnya malam itu saya milih besok untuk sidang tertutup, dengan catatan saya minta sama dokter waktu itu obat untuk peredam rasa sakit sementara yang bertahan mungkin 1-2 hari gitu. Akhirnya saya sidang tertutup, di depan saya itu kurang lebih namanya dokter itu kan 3 jam lebih gitu ya, menahankan rasa sakitnya. Tapi akhirnya orang yang di depan tuh nggak tahu, profesor sama para promotor tuh nggak tahu kalau saya sedang sakit. Nah akhirnya habis selesai diumumkan lulus dengan lulusan terbaik, baru saya sampaikan. Sampai ya di situ baru tahu, karena saya nggak mau ya, artinya kesulitan yang pernah saya rasakan itu orang lain tahu, biarlah saya sendiri karena ini adalah masalah. Akhirnya selesai itu, ingat tuh zuhur, karena biasa tuh prosesinya kalau habis ujian tertutup itu biasanya ada makan bareng-bareng lah dengan dosen, promotor, penguji, prasmanan lah bisa. Habis makan itu zuhur saya langsung balik ke Medan. Salam, ucapan terima kasih kepada orang tua dan mertua. Besoknya dibawa ke rumah sakit Murni Teguh, langsung dioperasi. Alhamdulillah dioperasi pun bukan dengan kebahagiaan, menimbulkan masalah juga. Kenapa? Karena saya masuk ke rumah sakit itu pun dengan yang namanya juga kita baru selesai S3 ya, tentu habis-habisan kan dana kan. Waktu itu ingat banget dana yang di kantong itu cuman hanya 4 juta, sedangkan kalau di Murni Teguh itu kita harus deposit. Deposit kalau operasi itu minimal 8 juta. Akhirnya entah kenapa saya telepon lah salah satu teman sahabat. Akhirnya dia bilang udah kirim nomor rekening. Yang dikirimnya berapa? Bukan 1 juta, 2 juta, 40 juta gitu. Masya Allah. Akhirnya saya merasa inilah yang kata Allah, bahwa rezeki itu akan datang yang dari tempat yang kita nggak duga. Gitu sih kurang lebih. Jadi perjalanannya cukup eksponensialnya tuh naik turun tuh terasa lah ya kan, kurvanya kan naik turunnya. Jadi gitu sih kurang lebih Bang Oji experience-nya. Berapa umur nih Bang Diki? Saya masih 33. Alhamdulillah, insyaallah. 33 ya? Iya, 33. S3 tahun berapa dulu tuh? S3 tahun 2018, masih umur 26 27 saya rasa. Waduh. Ya, targetnya insyaallah ya, mohon doanya juga sahabat Posi juga. Tahun 2024-2025 bisa guru besar lah, profesor termuda bidang IT, mudah-mudahan insyaallah. 2024 ya? Ya, targetnya 1-2 tahun ke depan lah, mudah-mudahan. Ada target jadi guru besar? Ya, profesor insyaallah. Amin. Amin. Abang SMK ya, bukan SMA ya? SMK saya SMK. SMK bisa S3 dan mau profesor. Amin insyaallah. Jurusan apa dulu Bang? Dulu saya jurusannya malah jurusan akuntansi. Iya. Jadi karena walaupun saya senang komputer karena di rumah kan ada komputer dari saya SMP dulu, main game aja kan, game apa tuh yang Pac-Man gitu ya. Tapi senang komputer lama-lama karena di Istiqlal. Saya kebetulan SMK-nya SMK Istiqlal swasta, jadi jurusannya akuntansi karena belum ada jurusan komputer saat itu. Belum ada dulu belum ada. Jadi tamatnya saya 2006-2007 itu barulah muncul jurusan TKJ sama multimedia. Mungkin kalau sebelum taman mungkin bisa ambil itu sih, sebenarnya itu sih. Karena belum ada ya? Belum ada. Ya. Jadi mungkin nih untuk para sahabat Posi ya, jawara Posi bisa jadi itu enggak bidang kita tapi kita udah masuk, nggak masalah pindah gitu ya Bang ya. Bisa. SMK-nya apa, Bang membuktikan ya? Betul. Akuntansi kan harusnya masuknya ke keuangan ya. Betul. Masuknya ke stan kemana gitu ya. Tapi memang karena habit ya mungkin bisa. Habit, hobi juga. Habitnya tiap hari ya komputer aja. Ya juga hobi juga gitu. Otak-atik komputer. Tahun berapa tamat SMK tuh Bang? Kalau nggak salah 2006 sih saya rasa.
2006 ya. 2006 atau 2007 gitulah. Oke. Itu. Ingat. Sip. Masuk SMK. Dan sekarang jadi dokter IT ya. Ya, insyaallah. Dokter di bidang IT. Gimana Bang pengalamannya di IT ya? Apa mempelajari bidang IT ini gimana itu Bang pengalamannya? Kalau experience saya pribadi sih, karena memang ya dulu ingat banget ya waktu 2006 itu belajar komputer itu saya memang otodidak ya. Otodidak. Kenapa? Karena dulu kebetulan kakak saya itu kuliah komputer di salah satu universitas terbaik juga di bidang IT kan, di Microskill. Jadi kayaknya ketika dia itu ngetik, ketika dia itu belajar apalah gitu di komputer kok kayaknya asik gitu ya. Sehingga saya coba sedikit minta kesempatan lah sama orang tua gitu ya. Boleh nggak ya Abah, itu waktu itu masih ada ya Abah waktu saya SMP, otak-atik komputer ini gitu. Jadi kalau dulu tuh ingat kali gara-gara saya tuh belajar ngeprint, jadi karena ngeprint kan sekali tekan tombol kan keluarlah kertasnya bahasanya gitu. Saya sampai kadang nekan kok nggak keluar ya, kok lama kali ya, sampai mungkin 15-20 kali lah ditekan lah tombol print itu, sehingga apa ngejam lah printer itu. Tapi dari situ saya belajar oh gini gitu ya, kemudian belajar ngetik gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya otodidak. Kemudian saya fokus di IT itu saya ingat sejak saya kuliah, di mana kuliah saya itu saya fokus di programming gitu ya. Jadi ingat banget dulu di tahun 2011. Jadi yang mungkin saat ini kita sebagai pengguna gadget Android kan udah biasa ya di Android. Tapi di 2011 tuh kayaknya masih sedikit lah orang pakai Android kan. Alhamdulillah saat itu saya mungkin programmer pertama kali ya di Sumatera Utara yang bisa meng-create aplikasi Android. Dulu saya membuat sebuah kamus namanya Oxford Dictionary. Waktu itu pernah dipublish. Kalau sekarang kan publishnya di Play Store. Dulu ingat banget saya di Indosat IM2 GPRS. Nah, jadi saya sempat jadi tim ahlinya di Indosat saat itu di 2011 ya. Nah, itu. Kemudian ya karena asiknya di programming ini sampai kurang lebih 7 tahun ya saya dalami itu, sampai mungkin 2018. Ya sampai saya selesai S3. Namun memang setelah selesai S3 membangun bisnis dan lain sebagainya, akhirnya lebih banyak ke sistem analis gitu ya. Ya biarlah yang menggoreng, yang memproduksi adalah tim, tetapi saya lah bagian ininya memberikan resepnya lah begitu ya gitu. Jadi macam-macam ya? Macam-macam. Banyak ya? Banyak. Sistem analis tadi ya? Yang ada sistem analis. Dalami. Jadi kalau secara flow-nya pembangunan program itu kan dimulai dari requirement analysis ya. Ada analisis kebutuhan kita mau buat perangkat lunak aplikasi. Tentu kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dari user di dalam aplikasi yang mau dibuat. Setelah itu ada namanya system design ya, atau desain sistem, di mana desain sistem juga ada banyak tuh. Ada yang memang ngedesain database atau basis datanya, ada yang ngedesain modelnya, ada yang ngedesain UI UX-nya, baru setelah itu melakukan coding atau pengembangan. Apalagi sekarang ya banyak sekali tuh ada di bidang web programming, mobile maupun desktop programming. Itu masih di sisi ngedevelop aplikasinya, belum lagi dari sisi infrastruktur jaringan yang mendukung aplikasinya. Maka ada istilah DevOps sekarang gitu ya. Bagaimana membangun merangkai storage di cloud itu bisa berkomunikasi dengan perangkat lunak yang dibangun itu. Maka banyak sekarang orang yang ahli di bidang DevOps namanya. Dan masih banyak sampai dengan setelah dibangun di testing, baru setelah itu running well, baru diadopsi sebagai aplikasi yang dapat membantu operasional perusahaan gitu sih kurang lebih. Jadi kalau istilahnya dalam IT itu
diagramnya namanya apa namanya, diagram air terjun namanya, atau waterfall algorithm. Waterfall algorithm itu sih kurang lebih Bang Oji. Sip. Ya, jadi kan Bang, anak IT ini kan saya bilang 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir dibutuhkan banget ya. Sangat dibutuhkan. Dan banyak banget sekarang. Sekarang udah banyak ya? Banyak. Udah banyak ya? Banyak bidang, banyak. Apakah nanti ini ada batasnya, nggak dibutuhkan lagi atau gimana pendapat Bang Diki? Kalau saya melihat sih mungkin ada dua dimensi ya. Dimensi memang dia lulusan perguruan tinggi IT atau memang bidang IT itu sendiri, karena banyak juga orang yang dalam tanda kutip dia bukan lulusan perguruan tinggi IT tapi dia jago IT gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia memang hasil produksi atau produce dari perguruan tinggi IT itu sendiri. Kalau melihat dari perkembangan ya, saya sedikit banyak mungkin ya, misalnya di sisi pendidikan saja. Sekarang dengan adanya, tadi kita ngobrol-ngobrol ya terkait ChatGPT misalnya. Mungkin sebagian orang menganggap ChatGPT itu adalah pendangkalan ilmu pengetahuan. Walaupun bagi saya prinsipnya itu adalah teknologi itu bisa seperti dua mata pisau. Kalau dia bisa dari sisi positif kita adaptasi atau adopsi, maka dia akan bersisi positif. Namun bisa jadi sisi negatif kalau kita memanfaatkannya dari sisi negatif kan begitu. Sedangkan lulusan IT itu sendiri ya memang harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Semisal contoh lah, kalau dulu mungkin ketika mau buat lagu itu penyanyi ataupun pencipta lagu itu kan butuh banyak perenungan ya. Ini tema lagunya apa. Sekarang dengan hanya tekan satu tombol kurang lebih ya 5 detik sudah tercreate. Tinggal buat judul lagunya apa, misalnya ada bidangnya apakah pop, dangdut, lain sebagainya, tinggal tekan tombol keluar itu nanti hasilnya nada-nadanya. Artinya apa? Artificial intelligence itu kalau dilihat dari sisi positifnya akan positif, sangat membantu pencipta lagu. Dimudahkan, tapi bisa jadi negatif kalau dia dianggap sebagai kita bilang sebagai tantangan tersendiri. Itu sih saya rasa. Jadi kalau melihat kebutuhan IT semangat besar ya makin besar, makin besar. Apalagi sekarang berkembang tuh sisi data science gitu. Jadi banyak pergeseran IT itu sekarang banyak ke AI dan data science. Jadi anak-anak data science itu sedang banyak dicari sih saat ini di banyak perusahaan besar. Itu sih. Jadi ini ya, kita menghimbau anak-anak alumni SMA SMK ini ya masih peluangnya besar ya. Oh, sangat peluang besar. Berkarya di IT. Bisa melalui perguruan tinggi IT atau memang bisa dari banyak platform education teknologi ya. Salah satunya bisa jadi POSI nanti ke depan. Insyaallah. Amin insyaallah. Dan TGD ada jurusannya, Bang? Jurusannya ada. TGD apa aja nih, Bang ini? Karena Bang sebagai ketua TGD ya, apa aja jurusan yang ada di TGD? Oke, terima kasih Bang Oji. Jadi untuk di SMI Triguna Dharma kita ini ada 4 program studi ya. Ada 2 program studi vokasi dan 2 program studi akademik. Vokasi itu biasa istilahnya untuk yang diploma. Diploma itu sekarang istilahnya namanya vokasi. Untuk diploma 3-nya kita ini ada D3 Teknik Komputer dan D3 Manajemen Informatika. Kemudian untuk yang akademik atau strata 1 atau sarjana kita ada S1 Sistem Informasi dan S1 Sistem Komputer. Dalam waktu dekat kita juga sedang mencoba untuk membuat prodi baru namanya Prodi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Kemudian kita juga di akhir tahun 2023 ini sedang mencanangkan untuk membuat prodi S2 Teknik Informatika. Insyaallah di 2024 Triguna Dharma akan bertransformasi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Triguna Dharma. Insyaallah mudah-mudahan tuh. Oke, jadi ada jurusan yang mau jadi programmer kemana tuh Bang masuk? Kalau ya untuk menjadi seorang, jadi kalau istilah saya ini ada yang suka lunak-lunak sama yang
kasar-kasar gitu. Kalau lunak tuh lebih mengarah ke software engineering. Itu di prodi manajemen informatika D3 dan S1 sistem informasi. Tapi kalau yang suka yang agak hardware lah bahasanya, misalnya senang tentang robotika, Internet of Things, smart dan sebagainya, itu di D3 teknik komputer atau S1 sistem komputer. Kalau senangnya konten kreator misalnya, kita itu tadi yang tadi saya sampaikan, kita bisa di S1 desain komunikasi visual. Oh, udah ada tuh. Ini kita sedang canangkan pengajuannya. Bakal Bakal ada insya Allah di tahun ini. Tahun ini ya. Insya Allah di tahun ini sudah kita ada prodi baru itu. Jadi saya pikir nih TGD sangat membantu ya. Biar orang punya skill Bang ya. Betul, skill yang diharapkan lah Jadi untuk saat mengurangi ini. pengangguran ya kan. Harus dong gitu. Dan kan banyak nih Bang. Bisa dibilang kampus-kampus yang punya jurusan IT lah. Kalau di Medan ada Microskill. Iya. Yang saya tahu ya. Betul, tahu. Ada mungkin ya IBI. IBI. Apalagi ya Pancabudina ya. Ada. Kenapa kok ini para jawara pos ini kok harus milih TGD nih Bang? Apa sih hebatan TGD? Oke. Jadi pertama ya tentu ketuanya Gen Z gitu ya. Oke, Dari jadi generasi lihat Gen ketua Z dulu ya. ya pasti itu tinggal leadernya kan. Di mana ya saya sendiri juga merupakan praktisi di bidang IT. Tentu dari experience saya itulah yang saya coba cloning ke bagaimana dalam tata kelola di perguruan tinggi saya. Kemudian yang berikutnya adalah dosen kita 70% itu sudah tersertifikasi profesional dari kementerian atau Serdos. Kemudian yang tentunya jadi ada 5 program utama yang saya lakukan di Triguna saat ini, namanya TGD Bersih, kemudian TGD Asyik, TGD Kompeten, TGD Sejahtera, dan TGD Unggul. Apa sih? Ini boleh ya sedikit ya diskusi. Jadi TGD Bersih itu memang merupakan tagline di mana slogan bagaimana institusi dikelola secara bersih, baik tata kelola sarana prasarananya. Jadi kalau nanti Bang Oji main ke Triguna Dharma pasti bilang, bersih banget ya ruangan sarana. Iya, karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan itu. Kemudian dari sisi bersihnya itu sendiri, dari sisi pelayanan lain, kita ini bebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu tadi. Tentunya dengan kebersihan dari 2 aspek itu ya tentunya harapannya ke depan orang-orang yang masuk ke Triguna Dharma juga punya mindset yang bersih juga gitu ya. Karena kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman katanya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah TGD Asyik. Bagaimana TGD Asyik ini memang saya hadirkan ya, apalagi saat ini adalah generasi Z, ketuanya aja generasi Z gitu misalnya, walaupun memang ditarik lagi sebenarnya nggak Gen Z juga, Gen Y gitu ya, milenial dia. Namun ece-ecenya Gen Z lah gitu ya. Dimana kebutuhan mahasiswa Gen Z ini kan butuh tempat di mana mereka bisa berkumpul dan menjadikan kampus Triguna Dharma itu kampus yang asik menjadi rumah kedua. Misalnya saya menghadirkan ada pojok perpus yang asik, kemudian ada spot foto, kemudian juga ada nanti kita akan bangun di sebelah itu ada tanah kosong untuk seperti tempat kalau pernah deket-deket sini lah JCT gitu ya. Di situ ada tenan, ada panggung, mini panggung di mana nanti ya mahasiswa yang suka bermusik kita bisa sediakan untuk mereka bisa menyalurkan bakat di situ. Di situ juga bisa kita gunakan untuk diskusi publik gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa nanti saya buat di situ. Itulah untuk TGD Asyik. Untuk TGD Kompeten ya tentunya Triguna Dharma harus hadir untuk menciptakan 3 elemen kompetensi gitu ya, sisi kompetensi mahasiswanya, sisi kompetensi dosen maupun sisi kompetensi tendiknya atau karyawannya gitu ya. Untuk mahasiswa sendiri per tahun 2022 kemarin kita sudah mengadoptasi namanya kurikulum OBE. Apa tuh OBE atau Outcome Based Education? Outcome Based Education ini adalah kurikulum yang memang dirancang berdasarkan kebutuhan okupasi baik hard skill maupun soft skill yang ada saat ini.
Ya, jadi seperti contoh saat ini kan butuhnya itu tenaga web dan mobile. Jadi dari gambaran kurikulum itu dari semester 1 sampai semester 7 mereka itu ada yang konsentrasi belajar web aja. Sama juga nanti ada yang mobile aja. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan palu gada, apa yang lu mau gua ada. Segala macam mata kuliah yang tidak punya korelasi antara satu dan lainnya. Kemudian juga kita sudah kerjasama dengan lembaga internasional, misalnya Red Hat Academy. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Mikrotik Academy, Infinite Learning yang ada di Batam. Kemudian ini sedang saya jajaki kerjasama dengan beberapa lembaga internasional lainnya, misalnya Cisco dan lain sebagainya, Microsoft, Google dan sebagainya. Itu untuk sisi mahasiswa. Untuk dosennya sendiri, ya tadi sudah saya sampaikan, sudah 70% sudah tersertifikasi dosen profesional. Artinya kalau negara mengatakan sudah profesional berarti ya kompeten lah di bidangnya. Namun begitu kita akan coba imbangi. Ke depan akan kita lakukan training kepada banyak dosen di beberapa lembaga internasional ya kan. Kalau kemarin kan pengakuannya nasional, kita coba naikkan grade ke internasional. Ditambah lagi kita juga saat ini dosen-dosennya termasuk sekolah tinggi yang banyak juga doktornya gitu. Saya rasa saya hitung udah 11. Mungkin sekolah tinggi yang paling banyak dokternya mungkin sekolah tinggi kita gitu ya, dibandingkan sekolah tinggi yang lain yang mungkin ada di Sumatera Utara sekolah tinggi. Kemudian dari sisi tendiknya juga kita akan melakukan training of trainer ya, TOT, misalnya sebagai public speaking dan lain sebagainya. Mungkin yang pernah saya sampaikan juga ke Bang Oji ya kan, bisa kita kerjasama misalnya dengan coach kemarin coach yang di sini ngetrain, bisa lah nanti ngetrain pegawai kita di sini. Itu kita sedang upayakan. Sejahtera itu berarti stakeholder yang ada di Triguna Dharma itu harus sejahtera, termasuk dosen. Jadi saya sedang membangun platform namanya Marketplace TGD, ya, dimana nanti kebetulan ternyata banyak dosen kita selain ngajar ada usaha lain, banyak jualan apa. Kita bisa memberikan kesempatan lah ya untuk adanya dengan Marketplace TGD yang akan insya Allah mungkin 2024 awal itu kita launching. Kemudian juga tak lupa juga dari sisi yayasan. Jadi yayasan juga tentu harus disejahterakan kan gitu. Namanya juga pemilik. Cara apa? Kita sedang membangun namanya T-Incubator. T-Incubator itu maksudnya Triguna Dharma Inkubasi. Di mana ini adalah perusahaan rintisan Triguna Dharma untuk bagaimana yang pernah saya sampaikan yaitu bisnis untuk pendidikan. Sedang kita jajaki membuat software house T-Incubator. Ke depan bisa jadi Triguna Dharma punya lahan sawit sendiri, bisa jadi sebagai inkubator bisnisnya gitu ya, atau punya ya misalnya franchise KFC sendiri atau apa. Itu sedang saya bangun agar apa, Triguna Dharma ini berkembang menjadi institusi yang berkarakter kemajuan dan tentu harus mandiri secara capitalnya, sehingga akan terus growth gitu. Yang terakhir kalau unggul tentunya kita berharap di 2027 itu nanti seluruh prodi itu kita sudah terakreditasi unggul atau A. Saat ini kita sudah terakreditasi baik sekali atau B. Target saya insyaallah di 2027 bisalah minimal 50% itu sudah unggul. Itu sih. Kemudian secara fasilitas insyaallah is the best ya. Jadi bagi sahabat Fosi yang mau bergabung ke Triguna, ayo ditunggu deh ya, karena pendaftaran juga makin hari makin rame, jangan sampai nggak kebagian lah, harus gercep lah bahasanya Bang Oji gitu sih. Iya, saya setuju banget ya dengan Bang Diki ya. Tadi emang lihat leadernya siapa ya, karena gitu. Emang keputusan ada di ini ya, leader ya. Iya benar. Betul. Gitu. Oke, ini menarik ini. Saya pikir ya menarik lah TGD dengan program-program tadi ya. Insyaallah. Tinggal nih Bang Diki, kan pasti kita untuk kan mau memproses nih. Di TGD kan memproses sumber daya manusia nih. Banyak challenge ya. Kan kita butuh input ya. Betul. Input. Jadi saya ingin memfokuskan banyak orang salah jurusan. Bisa jadi dia nggak cocok di IT, atau nggak cocok di sini. Ini biar nggak salah Bang ya, nanti yang mau masuk ke TGD nggak salah jurusan gitu. Iya. Untuk
orang-orang di IT supaya nanti dia berkarir bagus dan sukses itu Bang, dia orang yang gimana Bang gitu? Jadi kalau cerita kesuksesan tuh kan banyak aspek tuh ya suksesnya, dan leveling sukses juga perlu di apa namanya ditakar juga, karena sukses bagi saya Atau di berbeda programmernya Bang? programmernya ya. Jadi kalau pernah nonton film karton Subasa, jadi Subasa itu pernah bilang ya, kalau kita mau jadi jago main bola, jadikan bola itu adalah sahabat, kan betul ya? Iya. Sama juga kalau kita ingin jadi seorang programmer itu kaitannya ke dalam bahasa pemrograman, maka jadikan bahasa pemrograman itu bahasa keseharian gitu ya. Sama kayak gini kita Bang Uji. Konsep programmer itu sederhana. Mungkin kita nih sedikit banyak bisa lah mungkin ya bahasa Inggris, namun kadang takut mengucapkannya. Kenapa? Karena kita nggak berada pada circle atau ekosistem yang mendukung kita bahasa Inggris kan gitu. Namun kalau di programmer itu juga semakin kita sering latihan dan selalu, karena bahasa programmer itu kan bahasa program, bahasa namanya bahasa tuh lancar kaji karena diulang gitu. Ya sering mengulang, melatih, ulang segala macam. Insya Allah jadi programmer yang handal. Satu lagi sih sebenarnya kunci suksesnya adalah coba menambah relasi. Ya dengan kita bergabung dengan mungkin komunitas IT ya di Medan ataupun di dunia di dunia digital banyak, karena jago pun menurut kita kalau kita juga belum punya experience misalnya portofolio project gitu, juga kadang perusahaan ingin meng-hiring kita juga akan tanda tanya bisa nggak ini ya dia gitu ya. Ya jadi yang paling langkah simpelnya bagus sih profil sosial media kita misalnya LinkedIn ya. Jadi apa-apa yang pernah kita buat itu jadi portofolio, di update lah sosialnya itu LinkedIn itu juga salah satu contoh sederhana. Secara teknis kalau saya pribadi, bagi yang mungkin pernah jadi programmer ya itu tadi, karena program itu adalah bahasa, prinsip dasar bahasa itu adalah lancar kaji karena diulang. Plus ditambah lagi ya jadikan itu habit lah, hobi lah. Karena kalau program kan dia lebih mengarah ke otak sebelah kiri gitu ya kan. Kalau orang-orang yang fokus di logika gitu. Kalau yang IT yang suka ngedesain itu biasanya fokus di otak sebelah kanan gitu ya. Jadi bagi yang memang tapi itu sebenarnya bisa dilatih kok Bang. Bisa dilatih. Tapi itu tadi harus muncul dari keinginan diri sendiri dulu gitu. Gitu sih, kurang lebih begitu sih Bang. Berarti pertama para jawara pos ini harus minat dulu. Minat kalau lah kita dulu. Minat cinta jadi sahabat. Iya. Contoh Subasa bola jadi sahabat. Jadi kan bahasa program menjadi bahasa keseharian lah. Mania lah, mania di dunianya ya. Iya harus. Betul. Jadi senang dengan itu. Dan bisa jadi kita 5 jam belajar itu seperti 5 menit gitu ya. Betul, nggak terasa. Nggak terasa waktu ya. Flow. Ya, saya pernah ngerasain itu ngoding. Ya bayangkan 2 hari nggak tidur. Ya, kayak Bang Yusri itu juga gitu kan. Dia sampai 2 hari nggak tidur. Artinya kalau udah di depan di depan layar komputer ya first impressionnya kalau udah senang pasti fokus gitu di situ gitu. Kadang jam itu lupa, kadang lupa makan, lupa sholat, kadang bisa jadi. Saya pikir itu penting Bang ya. Iya. Jadi gimana kita cari aktivitas yang kita flow ya. Iya. Mengcoding, mengedit video. Iya. Seru gitu. Seru, Bagi jadi teman-teman apa yang seru, coba cari tahu ya. Iya, kan paling enak bekerja itu kan hobi yang dibayar gitu. Jadi kan ya programmer itu ya jadi hobi gitu. Hobi. Wow, gitu sih. Jadi nggak seperti kerja. Iya. Seperti bermain jadinya. Iya. Nah ini seru nih ya. Jadi nggak ada lagi I hate Monday. I hate Monday ya. Ya Bang. Every day is Monday gitu. Harus senang lah gitu ya. I love Monday. Every day I love Monday gitu. Karena senang ya. Senang. Kerja dia macam bermain gitu. Betul. Ini sih. Oke, jadi ini untuk anak SMA-nya yang mau masuk kuliah ya. Kita juga wanti-wanti jangan sampai salah jurusan. Salah jurusan. Berarti tadi minat. Iya. Harus minat dengan itu.
Ada nggak bang kejadiannya? Saya nggak tahu ya, ini pengalaman di TGD, pengalaman abang untuk mahasiswa abang ya, yang dia masuk tapi nggak sukses di situ gitu. Itu karena apa? Biar nggak kejadian ya. Iya. Gitu. Silakan bang. Kalau mungkin itu kita bisa mentres pasti ada ya, 1-2 itu ada ya. Pada prinsipnya itu tadi, mungkin ketika menjalani dari awal saja mungkin dia tidak menjadikan jurusan itu menjadi jurusan yang pilihannya gitu ya. Sama kayak milih apa kan, calon pendamping hidup gitu. Oh, terpaksa ya. Terpaksa gitu. Jadi kalau yang namanya sesuatu yang terpaksa itu enggak baik gitu ya, enggak baik. Jadi ada ya, pasti ada gitu ya. Kenapa kegagalan itu muncul ya, memang itu tadi, kegagalan yang dibangun oleh dirinya sendiri. Karena dia menjalankan setiap aktivitas di dalam ya misalnya perkuliahan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Mungkin karena ikut-ikut teman atau disuruh orang tua atau hyper ekspektasi gitu ya terhadap dunia IT itu sendiri. Jadi ketika mau memulai muncul adanya ketakutan bisa jadi. Kadang ada mahasiswa yang mungkin dia punya ekspektasi tinggi nih, oh aku jadi programmer handal nanti bekerja di amat. Tapi ketika berhadapan dengan barisan coding program, aduh kok kayaknya susah amat sih gitu, mudah menyerah lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor penghambat saya rasa. Ya, itu bukan hanya mungkin di programming saja sih, di berbagai bidang pun kalau memang kita menjalankannya nggak sesuai dengan hati nurani dan terpaksa, tentu itu juga yang membuat muncul kegagalan itu sendiri, begitu sih. Kalau IQ nggak? IQ menjadi faktor sih nggak seberapa kali sih saya rasa. Pertama ya? Nggak menjadi pertama. Pertama tadi minat tadi ya. Karena IQ sendiri pun sebenarnya kata Prof Yohanes juga bisa di-upgrade kok. Ya gitu. Jadi tinggal bagaimana, seperti pisau ya, kita semakin sering mengasah insya Allah IQ juga akan semakin meningkat kan, begitu. Tentunya begitu sih kurang lebih. Dan untuk memahami pelajarannya butuh penalaran tadi, EQ yang sedang-sedang bisa lah. Iya. Dan untuk dapat project butuh EQ ya, emosionalnya. Betul. Pendekatan ke relation juga, relationship juga kita keluar gitu kan ya. Kan banyak anak IT ini kan gitu bang. Iya. Apa ya? Introvert. Itu juga. Jadi dan apa ya, ketus atau kayak mana ya? Sosialnya kurang lah gitu lah. Iya gitu, karena memang saya juga pernah mengalami pada fase itu. Fase di mana saya juga lebih banyak mengenal ya dengan diriku sendiri gitu, jarang juga sulit untuk berkomunikasi. Memang kebanyakan begitu sih. Namun itu faktor jam terbang juga sih sebenarnya. Semakin kita juga kan tentu akan berhadapan, namanya kita orang IT, kalau nggak ada project juga nggak mungkin gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun project, berarti kan dari relasi gitu. Relasi kan berarti ada komunikasi di sana muncul. Jadi makanya di Triguna Dharma sekarang saya membuat 3 tonggak fundamental kemampuan mahasiswa lulusan Triguna. Yang pertama public speaking wajib oke, kemudian conversation untuk sisi bahasa asing, kemudian yang ketiga skill IT-nya harus oke gitu. Jadi 3 paket lengkap ini insya Allah di 2027 menjadi TGD Mas 2027 itu juga menjadi solusi saya rasa. Karena memang bukan mungkin Bang Roji sendiri, saya mungkin ngerasa itu juga. Ada banyak sekali anggota-anggota yang dulu introvert lah, bahasa ekstrovert. Tapi ya memang perlu pendekatan lah. Ada masa di mana mereka mungkin bisa mengembangkan dirinya gitu sih. Ya yang paling penting ini ya, sadar diri lah gitu ya. Iya. Sadar diri di mana kelemahan yang bisa menghambat kita. Iya betul. Dan ada program TGD tadi bukan hanya hard skill ya, soft skill. Iya soft skill ya. Tadi makanya kita public speaking, conversation ini kan soft skill ya. Soft skill. Yang saya pikir itu Pareto banget untuk dikuasai. Iya. Itu ya. Tripartitnya itulah. Tanpa soft skill kita gagalnya peluangnya besar. Lebih besar ya. Siapa yang mau tahu akan kemampuan hard skill kita kalau kita juga nggak punya soft skill yang baik kan. Gitu ya, komunikasi. Sama kalau kita ngelamar kerja kan, kalau soft skillnya juga rendah, contoh menghargai,
Itu kan soft skill ya. Betul. Karakternya, attitude Bang ya. Attitude. Ini penting juga ya. Sangat penting. Nggak akan diterima kerja ya. Betul. Ya kita kan diajari juga bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang berilmu juga kurang adabnya juga kurang pas juga. Tapi yang paling baik itu adalah orang yang berilmu dan punya adab. Salah satunya etika itu tadi kan gitu. Itulah kunci suksesnya sebenarnya. Itulah kunci suksesnya. Sip, ini menarik ini dengan Bang Diki. Yeah. Bang Diki. Untuk TGD nih Bang. Nanti mahasiswanya itu adakah program beasiswa misalnya gitu ya? Adakah program apa yang bisa membantu mahasiswa Bang? Oh, TGD ini 21 tahun sudah membersamai masyarakat. Tentu ditanya beasiswa banyak sih beasiswa yang kita berikan. Jadi untuk tahun ini aja ada program beasiswa baru ya, namanya beasiswa Tahfiz Quran. Jadi yang sudah hafiz Quran 30 juz, dia kuliah di kita tuh gratis sampai dia tamat. Gitu. Kemudian ada beasiswa yang kurang mampu, itu bisa melalui 2 jalur, namanya jalur yang diselenggarakan pemerintah di mana Triguna sebagai perpanjangan tangan, namanya KIP kuliah, kita juga ada. Kemudian ada beasiswa yayasan. Kemudian yang sedang saya canangkan ini ke depan di tahun 2024, karena 2023 ini kan kebijakan sudah berjalan di 2024, saya rencana ada beasiswa khusus bagi selebgram dan influencer gitu. Karena ternyata beberapa faktor X yang saya lihat dengan banyaknya influencer, selebgram yang baik berkuliah di satu institusi, bisa jadi itu menjadi salah satu nilai tambah. Gitu. Ke depan rencana saya begitu. Dan masih banyak beasiswa yang lain yang diberikan Triguna Dharma, misalnya sebagai contoh kepada anak guru, anak dosen, kemudian apabila misalnya juga abangnya tahun kemarin kuliah di Triguna, tahun ini adiknya kuliah di Triguna juga pasti ada potongan biaya kuliahnya juga gitu. Oke. Gitu. Berarti ada program beasiswa. Wah, banyak Oke. gitu. Silakan bagi teman-teman yang ya ekonominya tidak seberuntung yang lain kan bisa mengikuti program beasiswa ini. Oke. Bisa lihat di mana tuh Bang? Di trigunadarma.ac.id. Nanti dia ya? ada website officialnya, nanti ada brosur digital kita di situ, nanti akan disampaikan banyak poin-poin terkait beasiswa itu gitu. Sip. Bagi yang mau sukses zaman sekarang kan saya pikir butuh ini Bang ya, digital skill ya. Ya, digital skill. Kalau boleh tuh Bang, apa ya? Digital skill itu kalau menurut saya nanti Bang diluruskan lagi. Contoh ya harus paham lah untuk ngupload di YouTube, IG, nguasai digital marketing, SEO gitu ya. Kemudian ya kan zamannya video sekarang ya. Pemasaran melalui video zaman sekarang ya. Kemudian masa zaman sekarang nggak paham tentang Google Form, Google yang lain-lainnya ya, gitu Bang ya. Bekerja kan sekarang udah penyimpanan udah ada apa namanya? Cloud gitu ya. Untuk sukses ke depan di zaman digital ini Bang, untuk anak-anak ini dari sekarang bagusnya cari sendiri dulu, mempelajari otodidak dulu gitu ya. Apa aja gitu Bang, supaya punya skill digital gitu. Iya. Jadi yang namanya dunia digital itu kan ada banyak klasifikasinya. Tinggal kalau saya pribadi sih fokus kepada satu hal gitu ya. Kita senang nih konten, ya udah fokus di konten kreator gitu ya. Kita fokus di jadi seorang programmer, fokusnya di programmer. Nggak usah semua kita kuasai. Apalagi sekarang yang paling dicari itu bidang data science gitu. Itu juga saat ini sangat-sangat sedang dicari. Data science itu Bang harus menguasai apa? Programmer? Ya dia basically harus paham matematika juga, statistik sama programming. Jadi ada banyak inilah, ada Python dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian juga ya kalau saya pribadi dengan fenomena saat ini dengan sosial media sih sebenarnya memang di arah digital marketing itu memang punya ruh tersendiri di dunia IT itu sendiri gitu ya.
Karena ini juga bukan hanya peluang bagi orang IT itu sendiri, tapi bagi orang awam. Jadi sebagai contoh lah sederhana ya, mungkin bisa jadi orang IT itu dari sisi digitalnya kurang, tapi bisa jadi orang yang nggak IT jadi keren. Itu gimana? Misalnya contoh, saya kemarin ada ngelihat salah satu UMKM ya di TikTok gitu ya. Namanya kalau nggak salah saya adalah Sultan Basreng, tahu ya Bapak Ibu, Basreng gitu ya. Padahal saya lihat itu ketika dia nge-live gitu ya, memang sebenarnya kontennya sederhana ya. Dia live, dia perlihatkan produknya dengan value produknya itu sendiri. Jadi nampak cabai-cabainya warna merah gitu ya. Kemudian ada daun jeruknya gitu ya dengan harga ini. Saya lihat sampai hari yang terjual itu kurang lebih hampir 1 juta pack dengan per kilo itu mungkin 40 ribuan. Jadi kalau saya hitung-hitung normal matematika 40 miliar. Saya tanya lah, saya jabri, siapa sih orang di belakangnya? Memang ternyata orang yang bukan ahli IT, tapi dia punya basically untuk seneng konten kreator gitu. Jadi dia butuh 3 orang konten kreator untuk bagaimana menyediakan tempat yang mendukung dia menjual basreng itu sendiri gitu kan. Jadi peluang itu besar gitu ya, apalagi saya juga sedang ngebangun juga nih platform education technology juga nanti ke depannya untuk di bidang infocom gitu ya. Sama juga kayak Posi, tapi kalau Posi mungkin banyak ke anak SMA, nanti saya banyak ke anak-anak kuliahnya gitu ya. Jadi ada service optimal marketnya lebih gede gitu di situ. Intinya fokus di satu titik, jalani dan to action gitu. Call to action, jangan hanya aduh aku mau buat ini nih nanti aja deh, udah coba aja gitu ya. Dan satu lagi kunci di zaman saat ini adalah non kompetisi but collaboration. Banyak-banyak berkolaborasi. Insyaallah dengan semangat kolaborasi ya mudah-mudahan jadi orang sukses kan gitu. Udah nggak saatnya lah kompetisi ada, namun lebih bagus bersinergi dan kolaborasi. Gitu sih kira-kira rekan-rekan. Ya, dari Bang Diki gimana, fokus dulu Bang ya? Fokus dulu. Anak SMA ini fokus ya, bisa jadi kuasai yang digital marketing. Iya. Ya, kan semuanya butuh marketing ya. Bener. List building. Untuk Banyak ya? Banyak. Ya? Ilmu dari abang itulah pokoknya. Seperti Posi juga kan tuh, fokus hebat juara. Dengan kita fokus berarti kita akan hebat, insya Allah kita jadi juara di bidang kita gitu sih. Terima kasih Bang Diki. Siap Bang Oji. Hadir di sini. Semoga Bang Diki semakin sukses. Amin insyaallah. TGD juga banyak mahasiswanya. Amin insyaallah. Dan mahasiswanya berhasil. Amin insyaallah. Berproses di TGD. Amin insyaallah. Terima kasih Bang Oji atas undangannya hari ini, dan sahabat Posi, seperti kata Bang Oji, fokus hebat juara. Saya coba mengutip dari salah satu pendiri startup unicorn dari William Tanuwijaya, dan ini menjadi habit dalam hidup saya dan menjadi pegangan. Beliau sampaikan itu begini quote-nya, ketika mimpi Anda rencanakan, maka mimpi itu akan berubah bentuk menjadi ketika mimpi Anda pikirkan, maka mimpi itu akan berubah bentuk menjadi rencana. Ketika rencana Anda pikirkan, maka rencana itu akan berubah bentuk menjadi komitmen. Ketika komitmen Anda lakukan, maka komitmen itu akan berubah bentuk menjadi kenyataan. Ketika kita bermimpi akan satu hal, maka rencanakan. Jangan lupa kita lakukan. Dengan kita lakukan, maka yang akan menjadi mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan Posi. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.